وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. La taj'alu buyutakum maqabira. Ya, ini sabda Nabi. La taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, seperti kuburan-kuburan. Ya, apa makna hadis ini? Wallahu a'lam. Hadis ini mengandung larangan untuk menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. Kuburan itu bagaimana? Kuburan itu tempat yang tidak ada di situ qiraatul Quran. Karena bukan untuk membaca Al-Quran. Kuburan bukan tempat untuk baca Quran. Kuburan juga bukan untuk sholat. Tidak ada sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. La tusallu ilal kubur, kata Nabi SAW. Wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Apalagi di atas kuburan. Wa la tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Jangan diduduki kuburan itu. Jadi kuburan ini bukan tempat untuk sholat. Kuburan ini bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul SAW, Rasul menyampaikan syariat Allah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya, jadikanlah rumah kalian untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah rumah kalian untuk beribadah. Jadikanlah rumah kalian untuk sholat. Makmurkan dengan ibadah. Ya, sholatlah di rumah. Tentunya bagi kaum laki-laki yang dimaksud sholat di rumah adalah sholat apa? Sunnah. Adapun sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kaum laki-laki wajib sholat di mana? Masjid. Adapun sholat sunnah, jangan lupakan untuk sholat sunnah di rumah, agar rumah itu diberkahi oleh Allah. Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin, sholat sunnah di rumah, ada beberapa faedah ketika seorang sholat sunnah di rumah. Yang pertama, jelas, ya, mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat sunnah di rumah. Kemudian yang kedua, sababun, sebab rumah itu diberkahi. Yang ketiga, mendorong seorang untuk lebih ikhlas di dalam beribadah. Ya, semakin tersembunyi tempat untuk beribadah, semakin apa? Ya, ikhlas insyaallah. Kemudian faedah yang keempat, di antara faedah sholat sunnah di rumah adalah mendidik anak-anak kita yang di rumah, mendidik istri kita yang di rumah. Oh, begini toh sholat. Ya, melihat abinya yang selama ini pergi menuntut ilmu, diamalkan di rumah. Bagaimana takbiratul ihram, dilihat oleh anaknya. Bagaimana ruku', dilihat oleh anaknya. Bagaimana sujud, dilihat oleh anaknya. Bagaimana setelah itu salam, dilihat oleh anaknya. Jadilah rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk tidur, tetapi juga tempat untuk tarbiyah bagi anak-anaknya. Terlihat sang ayah berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Terlihat sang ayah berdiri lama dan sujud di hadapan Allah. Ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi anak-anaknya.